Kami duduk di warung, masing-masing memegang botol air mineral. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Aku masih berusaha mengatur napas, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan di dalam mobil tadi masih jelas di kepalaku. Siapa atau apa yang masih duduk di kursi belakang? Andi akhirnya bersuara, suaranya pelan, seperti takut terdengar sesuatu yang tidak terlihat. Kita semua lihat tadi kan? Jaka menelan ludah. Iya, Rian menggigit bibir. Terus sekarang gimana? Kita ninggalin mobil di sini? Aku menggeleng. Gak bisa, kita harus pulang. Tapi dalam hati aku bertanya, kalau kita masuk mobil lagi, apakah dia masih ada di dalam? Mencoba ritual sederhana. Seorang bapak pemilik warung memperhatikan kami sejak tadi. Sepertinya dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya dia mendekat. Mas, dari mana? Aku ragu sejenak, lalu menjawab, dari Lawu, Pak. Bapak itu menghela napas. Seolah dia sudah sering mendengar cerita seperti ini. Kalian bawa sesuatu? Tanyanya lagi. Aku dan teman-teman saling pandang. Nggak ada, Pak. Paling cuma baju dan peralatan mendaki. Bapak itu diam sejenak, lalu berkata, mungkin bukan kalian yang bawa sesuatu, tapi ada sesuatu yang ikut kalian pulang. Darahku terasa membeku. Aku memberanikan diri bertanya, terus gimana cara biar dia nggak ikut sampai rumah? Bapak itu menatap kami satu persatu, lalu berbisik, sebelum masuk mobil, ketok pintunya 3 kali. Jangan langsung duduk, pamit, minta izin. Kami terdiam. Sederhana, tapi entah kenapa, terdengar masuk akal. Rian menelan ludah. Ya udah, kita coba negangkan. Kami kembali ke mobil. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menelan ludah, lalu mengetok pintu mobil 3 kali. Tok, teman-temanku melakukan hal yang sama di pintu masing-masing. Setelah itu, aku berbisik pelan, permisi, kami mau lanjut perjalanan, jangan ikut kami ya. Jaka, Andi, dan Rian mengulang kata-kata yang sama. Lalu kami saling pandang sebelum akhirnya membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Aku duduk di kursi pengemudi. Perlahan aku melirik kaca spion tengah. Kursi belakang kosong. Aku menarik napas lega. Udah, jalan, bisik Andi. Aku mengangguk, menyalakan mesin dan melaju meninggalkan warung. Kami semua berharap kali ini tidak ada yang ikut bersama kami lagi. Aku mencoba fokus menyetir, tapi pikiranku masih kacau. Meskipun tadi kami sudah melakukan ritual sederhana itu, aku masih merasa gelisah. Rian duduk di sebelahku, diam dengan tatapan kosong keluar jendela. Di belakang, Andi dan Jaka juga tak banyak bicara. Suasana di dalam mobil terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang mengganjal. Apakah benar kita sudah sendirian sekarang? Ketukan di jendela. Setelah beberapa kilometer melaju, suasana mulai terasa lebih santai. Jaka akhirnya bersuara, mencoba mencairkan suasana. Gue nggak nyangka perjalanan pertama kita ke Lawu bakal sekacau ini. Andi menghela napas. Gue juga, nggak akan lupa seumur hidup. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba mengikuti obrolan mereka. Tapi kemudian, suara ketukan pelan terdengar di jendela sebelah kanan. Tok, tok, tok. Aku langsung menginjak rem. Kami semua terdiam, menahan napas. Aku melirik ke kaca jendela kanan, kosong. Tidak ada apa-apa di luar. Tapi suara itu jelas kami dengar. Andi berbisik tadi, itu suara apa? Jaka menelan ludah, jangan lihat ke belakang. Darahku terasa membeku. Kenapa Jaka bilang begitu? Bayangan di kaca spion, aku mencoba mengabaikan rasa takut dan menyalakan mobil lagi. Pelan-pelan, aku melajukan kendaraan. Tapi tiba-tiba Rian berbisik pelan, hampir tak terdengar. Bro, lo lihat nggak? Aku meliriknya. Lihat apa? Dia tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar saat menunjuk kaca spion tengah. Aku menoleh ke sana, dan tubuhku langsung merinding. Di kaca spion, samar-samar aku melihat bayangan duduk di kursi belakang. Diam, tidak bergerak, tapi ada di sana. Aku mengalihkan pandangan dengan cepat, mencoba berpura-pura tidak melihatnya. Aku bisa merasakan napasku mulai memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Dia masih di sini. Kita belum benar-benar sendirian. Aku menggenggam setir erat-erat, berusaha menjaga kecepatan mobil tetap stabil. Rian masih terdiam di sampingku, wajahnya pucat. Aku tahu dia juga melihatnya. Di belakang, Andi dan Jaka tidak bersuara, tapi aku bisa merasakan ketegangan mereka. Mereka pasti juga sadar ada sesuatu di dalam mobil. Bayangan di kaca spion. Duduk diam di kursi belakang. Aku menelan ludah. Kami harus tetap tenang. Jaka melanggar aturan, tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Jaka dengan suara serak dan penuh rasa takut berbisik. Gua mau lihat. Aku langsung menoleh sekilas. Jaka, jangan! Tapi terlambat. Jaka sudah menoleh ke belakang. Reaksi yang salah.
Awalnya dia tidak berkata apa-apa. Lalu tiba-tiba dia menarik napas panjang dan berteriak keras. Astaga, siapa itu? Jantungku hampir berhenti. Aku langsung menginjak rem mendadak, membuat mobil sedikit oleng. Andi menahan tubuhnya dengan kedua tangan. Jaka, kenapa lo lihat? Jaka terengah-engah, wajahnya seketika basah oleh keringat. Di belakang kita. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya bisa bertanya, apa yang lo lihat? Jaka tidak langsung menjawab. Bibirnya bergetar. Lalu dengan suara gemetar dia berkata, dia senyum. Sesuatu yang tak kasat mata. Seketika udara di dalam mobil terasa lebih dingin. Aku menggertakkan gigi dan berusaha untuk tetap tenang. Aku tahu satu hal, jangan panik, jangan bereaksi. Aku menghembus napas panjang, mencoba fokus ke jalan. Duduk diam, jangan lihat lagi, jangan sebut apa-apa. Andi dan Rian mengangguk. Jaka masih gemetar, tapi akhirnya dia menunduk, tidak berani menoleh lagi. Aku menekan gas perlahan, melanjutkan perjalanan. Tapi aku tahu, kami tidak benar-benar sendirian. Dan sekarang, dia tahu bahwa kami menyadarinya. Mobil melaju perlahan di jalanan yang mulai ramai. Lampu-lampu kota kecil di kaki Gunung Lawu mulai terlihat jelas. Kami seharusnya merasa lega. Seharusnya. Tapi setelah Jaka melihat sesuatu di kursi belakang, segalanya berubah. Udara di dalam mobil terasa berat. Aku bisa mendengar napas Andi dan Rian yang tidak beraturan. Jaka masih gemetar, menunduk dalam diam. Aku tidak berani melihat kaca spion lagi. Aku tahu dia masih di sana. Aku hanya berharap kami bisa segera sampai ke tempat ramai dan entah bagaimana caranya meninggalkan dia di belakang. Pesan dari sopir truk. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan. Aku mencoba fokus mengemudi, menjaga kecepatan agar tidak terlalu kencang atau terlalu pelan. Saat itulah sebuah truk besar melintas di samping kami. Aku tidak terlalu memperhatikannya sampai sopir truk itu membunyikan klakson beberapa kali. Telolet! Telolet! Aku melirik sekilas. Sopir truk itu menatap kami dengan ekspresi aneh. Lalu, dia mulai melambaikan tangan. Bukan ke arahku, tapi ke bagian belakang mobil. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Sopir truk itu lalu menggerakkan tangannya seperti menyuruh kami berhenti. Bro, itu kenapa? Rian berbisik. Matanya juga melihat ke arah sopir truk. Aku menggigit bibir. Apa yang harus kulakukan? Kami sudah hampir sampai kota. Kalau aku berhenti di pinggir jalan sekarang, apakah itu ide yang bagus? Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, sopir truk itu tiba-tiba mengangkat kedua tangannya dan memejamkan mata, seperti sedang berdoa. Perintah tanpa suara. Aku menelan ludah. Itu pertanda buruk kan? Sopir truk itu tidak berusaha berbicara kepadaku. Dia hanya menempelkan kedua tangannya di dada, menunduk, seolah sedang memohon sesuatu untuk pergi. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku tidak tahu apa yang dilihatnya, tapi aku yakin itu ada di dalam mobil kami. Aku menguatkan diri tetap melaju, tidak berhenti, tidak menoleh. Sopir truk akhirnya ngeleng pelan, lalu kembali fokus ke jalannya sendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku sadar satu hal, kami belum benar-benar selamat. Mobil akhirnya memasuki kawasan kota kecil di kaki Gunung Lawu. Jalanan sudah lebih ramai, lampu-lampu pertokoan dan rumah warga menerangi sepanjang jalan. Seharusnya ini adalah pertanda baik. Seharusnya. Tapi tidak ada dari kami yang benar-benar merasa lega. Sejak kejadian dengan sopir truk tadi, suasana di dalam mobil masih mencekam. Jaka masih menunduk, tidak bicara sepatah kata pun sejak dia melihat sesuatu di kursi belakang. Aku tidak berani melihat kaca spion lagi. Tapi aku bisa merasakan sesuatu masih ada di dalam mobil. Berhenti di pinggir jalan. Aku menepikan mobil di depan minimarket yang cukup terang. Kita turun dulu, kataku pelan. Tanpa banyak bicara, kami semua keluar. Udara malam terasa lebih segar begitu kami berada di luar. Seolah ada beban berat yang sedikit terangkat dari bahu. Aku menoleh ke mobil, menahan napas. Lalu dengan sangat perlahan, aku mengintip ke dalam. Kursi belakang kosong. Aku menghembuskan napas lega. Oke, mungkin kita aman. Andi menggosok wajahnya, masih tampak tegang. Gue nggak yakin bro, ini terlalu aneh. Jaka akhirnya bersuara, suaranya pelan dan gemetar. Tadi, gue yakin banget dia masih ada. Kami semua diam, tidak tahu harus menjawab apa. Lalu Rian menunjuk sesuatu. Bro, lihat itu. Aku mengikuti arah telunjuknya. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Jejak di jendela mobil. Di kaca jendela belakang mobil ada sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Bukan jejak biasa.
Jejak tangan kecil dengan bekas jari-jari panjang dan kurus seperti milik sesuatu yang bukan manusia. Aku merasakan bulu kuduku berdiri lagi. Kami semua saling pandang. Andi berbisik, "Kita belum benar-benar bebas, kan?" Aku menggigit bibir. Kayaknya belum. Kami berdiri diam di depan minimarket, menatap jejak tangan di kaca jendela mobil. Tidak ada dari kami yang berani bicara, apalagi mendekat. Jejak itu terlihat jelas, kecil di jarinya panjang dan kurus, seperti milik sesuatu yang bukan manusia. Aku menelan ludah. Kita harus ngelakuin sesuatu. Andi menggeleng cepat. "Jangan buru-buru naik mobil lagi." Ryan mengangguk. Gue juga ngerasa kita belum aman. Jaka masih menunduk, wajahnya pucat. Gue ngerasa dia masih di sini. Udara di sekitar kami terasa lebih dingin. Aku menarik napas panjang, mencoba berpikir. Kami sudah di kota, sudah jauh dari gunung, tapi kenapa rasanya ada yang masih mengikuti kami? Saran dari orang tak dikenal. Saat kami masih kebingungan, seorang pria tua mendekat. Dia mengenakan jaket tebal dengan wajah penuh kerutan yang terlihat waspada. Dia melihat kami, lalu melirik ke arah mobil. Tanpa basa-basi, dia bertanya, "Kalian habis dari Lawu?" Kami semua saling pandang sebelum aku mengangguk pelan. Pria itu menghela napas. "Ada yang ikut kalian?" Jantungku terasa berhenti sejenak. Aku mencoba tetap tenang. "Gimana cara kita ngelepasinnya, Pak?" Pria itu memandangi kami satu persatu, lalu berbisik, "Jangan lihat ke belakang." Aku mengernyit. "Maksudnya?" Dia mendekat, suaranya semakin pelan. "Nanti kalau kalian naik mobil, jangan ada yang menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Aku merinding. "Tapi kenapa?" tanya Ryan, suaranya gemetar. Pria itu hanya menggeleng pelan. "Kalau kalian lihat, dia tahu kalian sadar. Dan kalau dia tahu kalian sadar," dia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi kami semua mengerti. Perjalanan yang sunyi. Kami kembali ke mobil. Jantungku berdebar kencang. Sebelum masuk, aku berbisik, "Ingat, jangan ada yang lihat ke belakang." Andi, Jaka, dan Ryan mengangguk. Kami masuk ke mobil, menutup pintu, lalu aku menyalakan mesin. Saat mobil mulai bergerak, aku bisa merasakan sesuatu. Perasaan tidak nyaman di tengkuk, seperti ada sesuatu yang duduk di belakang. Aku menggigit bibir, berusaha fokus ke jalan. Suasana di dalam mobil terasa sunyi. Tidak ada yang bicara, tidak ada suara apapun. Kecuali satu hal, napas pelan di kursi belakang untuk menoleh. Aku tahu aku tidak boleh menoleh. Aku harus tetap fokus ke depan. Tapi semakin lama, semakin jelas suara itu terdengar. Napas panjang dan berat. Lalu, suara berbisik pelan. "Lihat aku." Aku menggertakkan gigi. Tidak, aku tidak akan melihat. Aku merasakan tubuh Andi kaku di sampingku. Jaka di belakang terdengar menahan napas. Lalu, tiba-tiba, Ryan bergumam pelan. "Bro yang manggil gue." Aku langsung berbisik tegas, "Jangan lihat." Tapi aku bisa melihat dari sudut mataku. Ryan menggigit bibirnya kuat-kuat. Matanya berkaca-kaca, seolah dia sedang melawan dorongan kuat untuk menoleh. Aku berusaha tetap fokus ke jalan, menggenggam setir erat-erat, tapi suasana di dalam mobil semakin mencekam. Napas berat itu masih terdengar dari kursi belakang. Bisikan samar itu terus terdengar, "Lihat aku." Aku tahu Ryan sedang berjuang keras untuk tidak menoleh, tapi dorongan itu semakin kuat. Jaka yang duduk di belakang mulai bergumam pelan, hampir seperti orang yang mengigau. "Kenapa kita nggak boleh lihat?" Aku langsung menyahut cepat. "Jaka, diem, jangan dengerin." Tapi dia terus berbisik, "Gimana kalau dia cuma mau minta tolong?" Aku menelan ludah. Jaka mulai terpengaruh. Aku harus melakukan sesuatu sebelum salah satu dari kami menoleh ke belakang dan melihat apapun yang duduk di sana. Perubahan suhu yang drastis. Tiba-tiba, udara di dalam mobil berubah. Dari dingin yang mencekam menjadi panas. Bukan panas biasa. Rasanya seperti udara terbakar, seolah ada sesuatu yang mengamuk di dalam mobil. Andi langsung menyeka keringat di dahinya. Kenapa tiba-tiba panas banget? Aku mencoba tetap fokus. Aku ingat cerita-cerita tentang makhluk dari pasar setan. Kadang mereka membuat udara menjadi dingin, kadang juga panas menyengat. Mereka menguji ketahanan kita, dan sekarang sepertinya mencoba membuat kami kehilangan kendali. Aku mengatur napas dan berbisik, "Jangan bereaksi. Dia masih ngetes kita." Lalu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku merasakan ketukan pelan di belakang kursiku. Tok, tok. Jantungku hampir berhenti. Itu jelas bukan suara dari Jaka atau Ryan. Itu berasal dari sesuatu yang duduk di kursi belakang. Ryan mulai terisak pelan. Aku tahu dia ketakutan setengah mati.
Jaka tiba-tiba berkata dengan suara datar, "Dia masih di sini." Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Lalu Jaka berkata sesuatu yang membuat darahku membeku. Dia sedang tersenyum. Aku menggertakkan gigi, mencoba menahan teror yang merayapi tubuhku. Aku tidak bisa menoleh. Tidak boleh. Jadi aku hanya terus menyetir, tanpa melihat ke belakang. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami berkendara dalam sunyi. Hanya ditemani suara napas berat yang berasal dari kursi belakang. Keringat dingin membasahi punggungku, tapi aku tidak berani menyeka. Tanganku masih erat di setir, berusaha untuk tidak kehilangan fokus. Di sampingku, Andi juga diam. Matanya lurus ke depan, sama sepertiku. Di belakang, Rian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jaka, aku tidak yakin dia masih sepenuhnya sadar. Dia terus bergumam sendiri. Kenapa kita nggak boleh lihat? Kenapa kita nggak boleh dengerin dia? Dia bilang cuma mau ngobrol. Aku mengertakkan gigi. Aku tahu ini tidak baik. Jaka sudah mulai berbicara dengannya. Yang tidak boleh dijawab. Aku mencoba tetap tenang. Jaka, jangan jawab apapun. Jaka tidak menyahut. Tapi aku bisa melihat dari kaca spion, dia menggigit bibirnya, ekspresinya kosong. Lalu suara itu datang lagi. Pelan, halus, hampir terdengar lembut. Siapa namamu? Aku langsung merasa mual. Andi menelan ludah. Jaka, jangan jawab. Tapi aku bisa melihat Jaka mulai goyah. Dia menggigil, seolah sedang berusaha melawan sesuatu dalam pikirannya. Lalu dengan suara gemetar, dia bergumam. Jaku langsung berteriak. Jaka, diam! Seketika mobil terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengamuk di dalamnya. Udara panas yang tadi menyelimuti kami mendadak menjadi sangat dingin. Aku bisa merasakan tekanan di dadaku. Lalu kursi belakang bergerak, mencoba mengusirnya. Andi berbisik dengan suara gemetar. Kita harus ngelakuin sesuatu. Kalau enggak, Jaka bakal kesurupan. Aku tahu dia benar. Aku harus bertindak. Dengan napas bergetar, aku mulai merapalkan doa dalam hati. Tiba-tiba, Rian juga ikut berdoa. Andi menggenggam tangannya erat-erat, ikut berbisik pelan. Jaka mulai terisak. Lalu suara itu berubah. Dari suara lembut menjadi sesuatu yang, kalian tidak boleh pergi. Aku menahan napas, tetap fokus ke jalan. Aku tahu ini saatnya. Kami hampir sampai di sebuah perempatan besar, di mana ada sebuah masjid di sudut jalan. Aku menggertakkan gigi dan berdoa lebih kencang. Saat mobil melewati area itu, semuanya mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara napas berat, tidak ada lagi bisikan. Begitu mobil melewati perempatan dan mendekati masjid, udara di dalam kabin terasa lebih ringan. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi napas berat di belakang. Jaka masih terisak pelan, tapi setidaknya dia sudah berhenti bergumam seperti orang linglung. Aku mencoba fokus menyetir, meskipun tanganku masih gemetar. Rian menatap keluar jendela dengan wajah pucat. Kayaknya dia udah pergi. Andi mengangguk pelan. Tapi kok rasanya nggak sepenuhnya. Aku mengerti apa yang dia maksud. Meskipun suasana sudah lebih tenang, aku masih bisa merasakan sesuatu. Seperti ada tatapan yang mengawasi kami dari jauh. Kami akhirnya berhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Tempatnya cukup ramai, dengan beberapa pengunjung yang sedang ngobrol santai. Begitu mesin mobil dimatikan, aku menghela napas panjang. Oke, kita keluar sebentar. Tanpa perlu disuruh 2 kali, kami semua turun. Begitu kakiku menyentuh tanah, aku langsung merasa lebih lega. Seolah ada beban berat yang terlepas. Aku menoleh ke arah mobil. Lalu aku melihatnya. Jejak tangan kecil itu masih ada di jendela belakang. Tapi kali ini ada tambahan sesuatu. Sebuah tulisan samar seperti hasil embun yang diusap jari. Kami semua duduk di warung kopi mencoba menenangkan diri. Tapi meskipun suasana di luar terasa lebih normal, aku masih tidak bisa menghilangkan perasaan aneh itu. Di depan kami ada segelas kopi hitam dan beberapa gorengan. Biasanya setelah perjalanan panjang seperti ini, kami akan lahap menyantap makanan. Tapi sekarang tidak ada yang punya nafsu makan. Andi akhirnya membuka suara. Jadi kita benar-benar belum bebas? Aku melirik ke arah mobil yang terparkir di luar. Tulisan di kaca belakang masih ada. Aku mencoba menghapusnya tadi, tapi entah kenapa, jejak itu tidak mau hilang. Jari-jariku masih terasa dingin saat mengingatnya. Rian menghela napas. Gue nggak tahu ini sugesti atau bukan, tapi gue masih merasa ada yang ngeliatin. Jaka, yang tadi diam, tiba-tiba berkata, dia ninggalin tanda. Kami semua menoleh padanya. Wajah Jaka masih terlihat pucat, tapi suaranya lebih stabil sekarang. Aku bertanya pelan, tanda apa? Jaka menggulung lengan jaketnya.
Kami semua langsung membeku. Ada bekas tangan kecil di kulit lengannya. Bekas itu terlihat samar, seperti cap tangan anak kecil, tapi dengan jari-jari yang lebih panjang dan kurus. Aku menelan ludah. Kapan lo dapet itu? Jaka menggeleng. Gue nggak tahu. Mungkin pas di mobil. Andi langsung bangkit. Ini nggak bener. Kita harus ngelakuin sesuatu. Aku mengangguk. Kita perlu cari orang yang paham soal ini. Rian menghela napas panjang. Berarti kita belum bisa pulang. Kami semua diam sejenak. Setelah segala yang terjadi di Gunung Lawu, ternyata perjalanan ini belum benar-benar berakhir.